Ternyata suaranya Bang Eki Lamo tuh masih paten banget. Patennya. Itu gimana melihara suaranya itu Bang, menjaganya, merawatnya? Gini, di era 70-an, 80-an, 90-an tuh banyak grup banget, banyak 80-an tuh banyak. Tapi kan media untuk promosi mempublikasikan itu yang tidak ada. Terus kalau beberapa tahun cukup lama Bang Eki itu menghilang ya. Kemana sih sebenarnya, ngapain aja gitu? Masih bermusik apa enggak? Ini yang saya bingung juga sama orang. Orang bilang saya menghilang, sebenarnya enggak. Kalau sekarang cenderung hampir nggak ada rock ya, anak sekarang. Mereka cuma musiknya pakai distorsi aja. Tetapi secara feel, mereka pop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Rilis ID. Apa kabar? Saya ada di studionya Rilis ID TV. Mungkin kalau pemirsa yang di era tahun 90-an itu sedang remaja, kayak saya nih, kenal sama beliau sebelah saya ini. Beliau ini adalah rocker idola, legend. Bang Eki Lamo. Yeay. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bang Eki Lamo. Nama aslinya adalah Alexander Theodor Lamo. Asalnya dari mana sih Bang? Sarjana pendidikan ya, sarjana pendidikan. Serius? Nggak usah pakai titel. Oh ternyata SPD ya? Kenapa? MPD sebenarnya, MPDK, tapi S2-nya belum ujian negara. Oh gitu. Jurusannya? Tapi, pendidikan. Musik gitu nggak? Oh bukan? Enggak ya, nggak dong. Guru, harusnya jadi guru ya? Iya. Tapi, ada akta 4 loh, resmi. Oh iya, malah jadi guru karate dan guru nyanyi. bukan ngajar di sekolah ya? Bukan guru akademik. Lucu ya. Saya kompetensinya 8. Oh iya. Jadi gini pemirsa, di Lampung tuh mau digelar namanya event Let's Rock Ballads with Eki Lamo. Itu yang digelar oleh Karang Taruna Provinsi Lampung, kerjasama dengan X Music Studio and Cafe serta Rainbow Production. Ini kita kasih tajuk, kasih nama Konser Rock Peduli. Kenapa? Karena dalam konser itu kita akan mengumpulkan donasi untuk penderita kanker payudara di Provinsi Lampung, tepatnya di Lampung Tengah. Dan beberapa saudara kita lain yang perlu untuk dibantu. Dan ternyata Bang Eki ini bersedia sekali untuk ikutan dalam memandu acara itu nantinya. Ya. Besok tuh ya, buat lu yang belum pada beli tiket, belilah, rugi nanti. Jarang-jarang Bang Eki datang ke Lampung. Udah berapa kali Bang datang ke Lampung? Ya beberapa kali. Udah beberapa kali ya? Saya kalau untuk show terakhir, mohon maaf ya, saya sambil nggak apa-apa makan bakso Malang. Ini sebenarnya tadinya katanya ini cuma properti, tapi ternyata saya makan. Enggak, padahal saya yang pesen. Takut selesai acara udah dingin, gak enak lagi makan. Ya enggak, seru aja kan, masa meja podcast kosong kayak podcast apa tetangga. Aja kita kan beda nih, karena memang ada properti beneran. Jadi gini, saya pernah kalau untuk show, saya terakhir justru udah lama loh show di Lampung tuh tahun sekitar 93, 94 sama El Pamas dulu. Oh, masih di El Pamas Bang Eki dulu. Jadi setelah Edane saya sama El Pamas lagi. Oh ya, oke. Terus saya show tuh di Lampung pernah tuh. Kan Bang Eki tuh El Pamas, terus Edane 91 sampai 92 ya? Edane itu waktu saya bikin, aslinya itu kan album solo saya tahun 89. Saya bikin itu dengan arranger Ed Syahrani waktu itu. Lalu dalam prosesnya terus jadi Edane itu edar, album selesai edar tuh tahun 92 gitu. Jadi prosesnya dari tahun 89 sebenarnya. Terus sama juga. Lagu-lagu yang hits di Edane itu ciptaannya Bang Eki? Apa aja Bang yang ciptaan Abang? Ciptaan saya di Edane. Lagu-lagu. Oh, The Beast itu lagunya saya yang bikin. Liriknya Sawung Jabo. Oh, Liarkan Rasa. Musik Eet, Iwan, Fajar. Tapi kalau lagunya saya yang bikin, main songnya itu lagunya saya yang bikin. Ikuti lagunya saya, refrainnya Iwan. Tapi kalau lagu ikuti itu justru refrainnya dulu lebih jadi duluan. Oh gitu, baru awalnya. Lirik awal. Lagunya dulu nggak jelas. Liriknya Tontowi. Terus saya nyanyi lagu ikuti itu berdasarkan lirik. Jadi saya bikin lagu depannya itu berdasarkan lirik. Gitu. Jadi nada lagu itu, melodi lagu ikuti itu
kalau sulit diikuti karena tuh saya kayak ngomong, soalnya cuma keluar gitu aja dari mulut saya. Cuma Eki Lamo doang bisa. Cuma Eki Lamo aja yang sempurna nyanyiin lagu. Ya karena itu saya ngomong, habis lagunya nggak ada kan, nggak tahu. Jadi malah jadi hits tuh lagu tuh. Iya. Terus Liarkan Rasa itu ciptaan saya, tapi yang nulis liriknya Ali Akbar. Kalau live itu ciptaan saya sendiri, lirik dengan lagunya. Masihkah Ada Senyum saya ciptaan sendiri, lagu dan liriknya. You Don't Have to Tell Me Lies yang ciptain lagunya saya, liriknya saya, bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa Inggrisnya masih waktu itu banyak salahnya. Tapi diperbaiki oleh temannya produser saya namanya John. Akhirnya berhasil keluar lagu itu tuh sama live juga. Iya, itu pakai bahasa Inggris ya liriknya ya? Itu saya bikin tuh. Sambil makan Bang Eki, nanti iya, nggak apa-apa. Konser Let's Rock Ballads with Eki Lamo besok itu digelarnya di Radar Space Jalan Yosudarso, Bandar Lampung. Jadi Bang Eki tuh rencana mau nyanyikan 7-8 lagu ya? 7-8 lagu. Semalam kita tuh menemenin Bang Eki latihan sama grup pengiring yaitu Whiplash. Whiplash itu salah satu grup yang legend juga ya di Lampung. Mereka eksis dengan genrenya, jadi nggak berubah dengan rock klasiknya gitu. Jadi kalau ada artis rock datang ya mereka yang ngiringin. Ternyata suaranya Bang Eki Lamo itu masih paten banget, patennya. Itu gimana melihara suaranya itu Bang, menjaganya, merawatnya? Makan nasi uduk di Lampung. Toha. Jadi enak. Pakai pete. Ada petenya tuh. Nasi uduk, duren, Lampung kan enak. Pindang, nanti ada pindang juga Bang. Ya, insya Allah. Tapi mesti nanya sama Mbak Novi. Rahasianya gini. Banyak orang yang nggak percaya sama suaranya sendiri. Tapi kita coba imani bahwa suara itu kan pemberian Gusti Allah ya. Pemberian Allah. Bersyukur dengan suara kita. Sekarang tinggal kita mau latihan nyanyinya apa enggak gitu. Kalau kita nyanyi dengan suara kita, insya Allah sampai tua renta nanti suara kita tetap sama. Oh gitu. Iya, tapi kalau kita suka niru-niru orang dan nggak yakin dengan suara asli kita, ya jangan berharap itu bisa langgeng. Karena kan kita sendiri nggak yakin sama suara kita, nggak bersyukur. Dan yang perlu kita ingat, sangat kita pegang adalah bahwa suara manusia itu tidak ada yang jelek. Semua bagus. Hanya kita mau bersyukur apa enggak. Begitu aja. Karena yang bikin suara kita kan Allah. Nanti kalau diambil, udah deh. Hilang juga rezekinya tuh. Bukan. Orang kalau suara aku jelek, oh nggak bersyukur, diambil, hilang suaranya, nggak bisa ngomong mau apa. Nah itu loh. Harus bersyukur. Bersyukur. Demi Allah bersyukur aja lah hidup itu. Nggak ada yang lain. Terus gini Bang Eki, perkembangan dunia musik di Indonesia kan saat ini semakin pesat, rame dan luar biasa ya Bang ya, dibandingin era tahun 90-an dulu kan grup bandnya masih sedikit gitu-gitu, tapi malah jadi melegenda ya di telinga kita. Apa Bang pendapat Abang tentang perkembangan musik rock di Indonesia saat ini Bang? Kalau musik rock itu karena saya sudah mulai mempublikasikan diri lagi, berarti musik rock sudah mulai baik. Oh gitu, oke. Barometernya harus pegang saya, jangan orang lain. Baru kalian selamat dunia akhirat. Maksudnya begini. Serius banget yang nonton tuh. Ini malaikat ngedengerin ya. Kok kurang ajar ya Eki Lamo katanya. Enggak gini. Di era 70-an, 80-an, 90-an tuh banyak grup banget, banyak 80-an itu banyak. Tapi kan media untuk promosi mempublikasikan itu yang tidak ada. Hanya radio dulu ya. Dan kualitas di era 70-an, 80-an, 90-an itu gila-gilaan keren. Kualitas apa nih? Musikalitasnya. Musikalitasnya, oke. Ya. Tapi karena tidak ada media untuk mempublikasikan itu, sehingga orang tidak tahu, dikira sedikit. Kalau sekarang banyak, tapi nun sewu, kualitasnya itu tidak baik seperti yang dulu. Kurang baik. Kenapa? Karena berpatokan dengan mesin anak sekarang. Kalau orang-orang seperti saya bernyanyi rekaman itu tidak pakai Melodyne, tidak pakai auto tune, harus kupingnya harus benar, nadanya harus
tune-nya harus diperhatikan. Kalaupun meleset, tune-nya itu paling nggak 100% atau lebih dari 100%, tapi tidak keluar. Kalau anak sekarang nyanyi di panggung nggak pakai auto tune, liatin berantakan karena udah juga nyanyinya kalau rekaman take to take, potong satu kata kita tidak bisa, dulu harus mampu nyanyi dari atas sampai bawah karena pakai analog ya. Analog. Dan biayanya mahal sekali. Maka dari itu jarang grup yang bisa tampil sembarangan seenaknya seperti sekarang, main seada-adanya aja, belaga main aja dikira udah artis besar. Terus centang biru dikira dia udah artis, belum. Bahkan centang biru ini bisa bayar bisa orang beli, itu. Iya betul. Untung saya punya anak yang bisa bikinin centang biru itu. Oh bapak ini udah centang biru, harusnya nih coba bapak ajuin. Mana KTP apa segala macam gitu kan anak saya. Satu hari saya langsung centang biru. Kalau saya jujur saya nggak ngerti soal sosmed ya. Terus gini Bang Eki. Nah sebentar. Jadi itu perbedaannya dulu dengan sekarang. Kalau dulu banyak grup tapi tidak ada media untuk publikasi. Kalau sekarang ada banyak media publikasi, tetapi yang dipublikasikan itu sering sekali fake gitu. Kita tidak bisa dibohongi kalau kita belajar betul-betul. Nanti kualitas manusianya pun kalau terbiasa menikmati sesuatu yang fake, kualitas manusianya akan turun. Apalagi cuman gosip-gosip, flexing bikin orang tolol. Jangan dengar ini kayak gitu-gitu. Belajar saja yang baik. Pasti nanti kamu akan menjadi orang yang berkualitas. Itu. Berkompeten ya? Ya, punya kompetensi dong. Itu yang penting. Terus kalau beberapa tahun, cukup lama Bang Eki itu menghilang ya. Kemana sih sebenarnya, ngapain aja gitu? Masih bermusik apa enggak? Ini yang saya bingung juga sama orang. Orang bilang saya menghilang, sebenarnya enggak. Ya repotnya, saya itu punya kompetensi sekarang yang terdata ini berapa ya? Kompetensi saya sebentar ya. Saya hitung dulu nih. Di olahraga aja saya tuh umpire softball. Saya pernah juga mengikuti pelatih softball nasional klasifikasi Olimpik. Ada orang Lampung juga tuh yang dari Saburai itu yang sama-sama sama saya ikut penataran pelatih nasional softball. Saya lupa tuh namanya, tapi satu angkatan tuh, satu kelas. Kebetulan dari Olimpik yang menatar waktu itu. Dari karate saya sabuk hitam. Saya beberapa kali juara nasional DKI mahasiswa. Softball saya umpire terbaik DKI tahun 81. Terus juga saya pernah mengikuti penataran pelatih softball nasional U3, itu kompetensinya. Saya punya kompetensi vokal, musik, sertifikasi lembaga sertifikasi nasional juga. Musiknya gitar 5, itu kompetensi saya. Terus saya juga punya kompetensi mengajar sebagai guru sekolah, akta 4. Bukan sarjananya ya, sarjananya nggak usah dihitung, ini kompetensinya ya. Saya kompetensi sebagai aktor, bahkan saya sebagai aktor nasional sudah sejak tahun 1973, udah berapa ya? 8. Saya sebagai sutradara teater kompetensi juga ada. Saya penulis skenario juga 10, dan ini kompetensinya nasional semua. Jadi kadang saya sibuk di sini, sibuk di sini, sibuk di sini itu gantian. Mungkin jadi karena orang bukan menghilang gitu, enggak, saya pasti itu sibuk. Di semua kompetensi itu kan saya harus bertanggung jawab secara moral. Jadi kadang saya main teater, saya main musik, saya harus ngajar karate. Itu salah seorang murid saya, kan ada yang di Lampung tuh juara SEA Games dulu tuh. Juara dunia juga ada. Jadi itu yang dari karate. Kalau softball itu junior saya Doni Kusuma, Doni yang pemain sinetron, nah itu pitcher nasional tuh juara SEA Games. Itu junior saya di softball. Kalau di teater justru angkatan saya yang seumur saya, kalau aktor seumur saya tuh angkatan saya tuh Erwin Gutawa. Komposer, konduktor itu Erwin Gutawa itu kan aktor itu. Sama dari tahun 73 sama saya itu angkatannya. Dia juga musisi yang hebat luar biasa sekali kan. Itu. Jadi kesibukan saya itu pindah-pindah. Kalau musik nggak mungkin hilang.
Nah, selama orang pikir saya musik hilang itu, saya Sibuk yang konsentrasi. Selain sibuk yang lain, saya di musiknya di kontemporer. Yang tidak terpublikasi. Gitu. Kenapa nggak terpublikasi? Karena itu nggak komersil kan. Ya mikirin suara piring pecah gitu tuh. Ngobrol tentang kayak orang gila ngobrolnya. Tapi itu... Walaupun sebenarnya Bang, kalau udah nama seseorang seperti Bang Eki udah besar, mau ngapain aja tetap rame aja sebetulnya di media. Iya seharusnya, tetapi saya juga orang yang sangat tidak begitu suka di expose karena buat saya ngapain sih? Kok hari ini mau? Kalau hari ini karena kan saya tugas kerja, memang mau nyanyi butuh promosi. Tapi kalau kayak karate masa di expose, saya main softball masa di expose, semua jadi kayak konten gitu. Saya ngajar ini harus di expose, saya ngajar, saya punya sertifikasi pendeta juga, 11 kompetensi saya. Bayangin. Coba, resmi lo pendeta lo. Dan sekarang Abang domisili di Jogja. Jogja. Ya? Jogjanya di mana Bang? Jogja saya di Bantul. Bantul. Dan jangan salah, di Bantul itu pusatnya banyaknya, bukan pusatnya, maaf nanti yang lain kesinggung. Banyak posisi. Sangat banyak orang hebatnya di Bantul. Coba lihat siapa, Butet Kartarejasa, Jaduk, Soimah, Bantul semua tuh. Saya nggak tahu deh saya hebat apa enggak, tapi saya ada Putri Aryani. Kalau Putri Aryani rumahnya bahkan di belakang rumah saya. Jadi bayangin tuh, di Bantul tuh baru segitu tuh, padahal lebih banyak lagi di Bantul orang-orangnya tuh. Banyak orang hebat di Bantul. Orang kira, oh Bantul desa. Bayangin yang terkenal aja di dunia sekarang orang Bantul gimana di musik. Putri Aryani ya? Belakang rumah saya itu keturunannya Bupati Imogiri kan dia. Iya. Rumahnya belakang rumah saya. Ya 2-3 kilo lah dari rumah saya. 4 kilo. Komunikasi Bang Eki dengan para rocker seangkatan dulu masih bagus ya Bang? Masih bagus, kan saya presiden aja? Vokalis Rock Indonesia. Gitu. Jadi seluruh Indonesia Vokalis Rock itu presidennya saya. Kalau dia yang masuk di dalam Vokalis Rock Indonesia gitu. Nggak semuanya masuk tapi ya? Yang kalau mau masuk boleh, yang nggak mau masuk ya kan saya nggak bisa paksa dong. Tapi itu banyak tuh yang seangkatan Bang Eki ya isinya? Ya vokalis? Enggak sih, ada Ahmad Albar kan lebih tua dari saya dong dia. Oh iya. Tapi yang kayak seangkatan sama Edani era 90-an itu mereka sebenarnya masih eksis nggak sih Bang? Sebagian besar masih eksis, ya? Sebagian besar sudah beralih. Nggak tahu lah profesinya masing-masing. Banyak yang menyebut era 90-an itu era yang sangat meninggalkan kesan ya untuk musik rocknya terutama. Karena pada saat itu banyak lagu-lagu muncul yang sampai saat ini masih disukai, masih digandrungi, masih sering dinyanyiin. Kebetulan di era itu saya jadi penyiar radio, jadi saya sebagian besar tahu juga lagu-lagu itu Bang Eki. Nah, kalau menurut Bang Eki gimana? Kalau beda ya? 90-an itu adalah pembaharuan untuk musik rock Indonesia. Karena musik rock Indonesia sebenarnya sebelumnya kan adalah imitator. Jadi cuma ngikutin, imitasi, cover-cover. Cuman ada di Indonesia itu, Genesis ada juga di Indonesia. Cuman ada di Indonesia itu, di Purple juga ada di Indonesia. Tapi kalau ditanya sama ibu saya bilang, saya ini dibilang Led Zeppelin-nya Indonesia, Mam. Yang bilang itu gila dan kamu juga gila, digituin. Kenapa ya? Kamu bukan Robert Plant, kamu Eki Lamo, bukan Robert Plant kamu. Nggak ada Robert Plant di Indonesia. Robert Plant cuma satu ada di Inggris katanya, dia bilang gitu. Jadi harus jadi diri sendiri maksudnya gitu? Iya, saya bilang gila sama ibu saya. Kamu ngaku Robert Plant, kamu Eki anak saya. Dasar kau asam kandis. Ya makku tuh kalau ngomong tuh bahasa Indonesia campur Plembang, Sano. Apa sih Bang, ini Abang nih campuran apa aja ya Bang kalau boleh tahu? Oh, kakek, nenek, ras. Oh, singkatnya. Saya rasanya ada 13, udah itu aja. Tiga aja deh, 3 contohnya apa? Palembang tadi udah disebut Palembang. Manado, Ambon, Jawa, Asianya ada Jepang juga, Eropa ada Jerman, Prancis, Polandia, Belanda, Scotland, Belgia. Banyak banget ya? Iya karena ada silsilahnya. Saya tahu juga dari silsilah. Dulu saya nggak tahu saya siapa. Pas dikasih silsilah, oh ini leluhur. Oh ternyata gua orang Jawa juga. Gitu. Bahkan sebagian ada cangga saya orang Purworejo, bahasanya ngapak, tau nggak ngapak? Aca kayak gue itu inyong, itu. Leluhur saya ngomongnya kayak gitu. Orang ngapak, orang Purworejo. Bang Eki ada nggak keprihatinan terhadap perkembangan musik rock Indonesia? Ada nggak hal apa kalau ada?
keprihatinan untuk musik rock. Oke, boleh dari mereka cara mengembangkan musik rock itu, terus dengan lagu-lagu, tema materi lagu rock yang sekarang, terus mungkin kehidupan para musisinya dan lain-lain. Kalau sekarang cenderung hampir nggak ada rock ya, anak sekarang. Mereka cuman musiknya pakai distorsi aja. Tetapi secara feel, mereka pop. Oh gitu ya. Karena saya bisa membandingkan dengan idola saya. Siapa tuh Bang? Idola saya adalah kreator musik rock dunia dengan genre yang dihasilkan dari Indonesia, yaitu namanya Rhoma Irama. Oh, Beliau lah penyanyi rock paling hebat di Indonesia. Kalau mau tahu, jadi belajar yang benar. Oh bukan dia dangdut, itu kan istilah dangdut. Dangdutnya dangdut apa? Dangdut rock, ya berarti rock dong. Ada nggak yang seperti dia di dunia? Dia menciptakan genre, itu genre. Genre lah kalau orang Indonesia bilangnya. Ada nggak yang sehebat Rhoma Irama? Tidak ada. Saya pengagum beliau. Anak muda harus mencontoh itu, jadi kreator, jangan cuma jadi pengekor, jangan cuma imitasi. Itu maksud saya. Bahwa kalau saya nyanyinya teriak-teriak, Rhoma Irama tidak perlu teriak-teriak. Tapi dalamnya itu rock. Begitu caranya kalau orang ngerti rock. Orang musiknya keras-keras juga pas nyanyi kayak ya nggak bisa dibilang rock. Ya sepertinya itu rock, pop rock lah. It's okay. Masih saya toleransi lah kalau soal itu. Tapi kalau mau rock yang sebenarnya seperti Rhoma Irama, lihat liriknya, lihat musiknya, lihat api di dalam lagu dia. Dia nggak perlu teriak nyanyinya seperti saya. Tapi itu rock. Dan itu blues. Rhoma Irama itu ada dangdut blues, ada dangdut rock, ada dangdut funk. Apa ada di Indonesia orang bisa bikin genre seperti itu? Ya begitu. Jadi harus tahu dan harus menghargai itu. Hormati orang yang membuat karya dengan keringat, darah, dan air mata dia untuk mewariskan kepada kita generasi selanjutnya. Wah itu hargai. Itu pahlawan yang sesungguhnya. Begitu. Ternyata itu. Ya, Rhoma Irama kita baru Rhoma tahu. Irama. Jadi sadar. Jadi kita bicara itu harus sadar di dalam kesadaran dengan pengetahuan yang baik. Kalau cuman pengetahuan para pemfitnah, kalian tidak akan dapat. Karena banyak orang Indonesia itu mendengarkan saran yang baik, bahkan saran yang buruk. Contoh seperti fitnah atau pembunuhan karakter dari orang yang tidak punya kompetensi apa-apa. Berani bunuh karakter orang yang punya kompetensi. Wah, Kilamo nyanyi rocknya begini begitu, lu bisa? Oh enggak, menurutku dia ngerti aja enggak, kok bisa berani-beraninya ngomong gitu loh. Mendingan gak usah ngomong ya. Mendingan gak usah ngomong, orang-orang sampah kayak gitu. Jangan didengerin, itu orang gila. Psikopat. Kalau orang-orang itu kualitasnya di atas saya, mengkoreksi saya, dia punya kualitas seperti saya minimal saja agar mengkoreksi saya, itu good. Tapi kalau orang yang ngerasain aja belum pernah, tahu aja enggak, punya kualitas di situ aja enggak, mau mengkoreksi, mau mengkritik, hati-hati, orang itu sakit jiwa. Saya lihat kamera yang ini apa yang itu? Semua Bang. Semua ya? Iya. Jadi saya ngomongnya gini-gini nih. Enggak usah. Oh enggak ya? Satu titik tengah aja. Oke. Nah jadi kira-kira begitu. Ya. Tapi saya ngomongnya begini nih biar ngambilnya agak tirus. Enggak, kita seling-seling ya. Jadi harus itu. Kalau ada yang mau tanya-tanya, jangan sungkan. Karena kita harus tahu, menyadari di dalam berkesenian itu ada estetika. Nah, begini. Saya kuliahin aja sekarang supaya kalian menjadi cerdas, jadi bangsa yang cerdas. Begini, kalian nggak bisa dapat dari orang yang cuman terkenal lalu bicara politik, dia bicara filsafat, tidak punya ilmu pengetahuannya sama sekali, tidak punya kompetensi sama sekali, nanti diajakin jadi gila. Jangan. Hanya karena dia terkenal, terus dia ngerti segala macam. Tidak. Hati-hati. Seumpamanya ada artis top dari grup A gitu, terkenal banget lagunya hits terus. Belum tentu dia ngerti apa-apa. Kadang ngomongnya ngaco. Hati-hati itu. Ya, ingat itu. Ini saya mengingatkan, saya share sesuatu yang harus menjadi pegangan kita sebagai manusia Indonesia. Coba lihat ya.
kita lihat di dalam berkesenian saja. Ya, ada 2 dimensi di dalam berkesenian. Satu, dimensi budayanya. Ya. Ini agak panjang kalau mau dijelasin karena nanya, saya akan jelasin yang baik buat kalian. Tapi dipersingkat boleh? Ya, supaya cerdas. Budaya itu adalah, dimensi budaya itu adalah bentuknya pemerdekaan. Pemanusiawiannya, itu budaya. Ini singkat ya. Tapi itu aja dipegang. Nanti kalau mau tanya lagi sama saya di IG saya boleh. Oke. Ya, dari dimensi budayanya. Lalu itu anggaplah kita ambil di poin A ya tadi. Nah sekarang poin B. Dimensi fungsionalnya. Gitu. Nah fungsionalnya tuh apa aja? Dalam berkesenian. Ini yang tadi dilihat itu. Ya. Ada guna, ada efisiensi, tuh, ada ketegangan bahkan di situ, ada juga yang paling harus dipegang, laku keras, itu kesenian. Berarti harus diminati gitu. Hah? Laku keras berarti harus diminati kan? Iya kan ada di situ ada guna, karena ada efisiensi juga. Guna dan efisiensi itu tidak terpisah. Sekarang anak sekarang kan kebutuhan dengan nafsu, dengan keinginan yang kebutuhan atau yang penting atau yang tidak tuh kan kadang-kadang membaur tuh, nggak jelas. Lihat iklan di toko online, beli, padahal nggak butuh. Gitu, nafsu aja pengen beli. Yeah. Nah itu kan nggak guna, terus itu juga nggak efisien kan. Sedangkan manusia itu, kita masuk sedikit ke teori psikologi ya. Manusia itu harus efisien, kenapa? Efisien itu bentuk harmonis sebagai manusia. Dalam rumah tangga, dalam pemerintahan, dalam apapun. Kalau dia tidak harmonis, maka dia tidak efisien. Oke. Itu. Dan laku keras, karena kita berinteraksi dengan orang lain. Seni itu harus dinikmati oleh orang lain. Tidak cuma buat kita sendiri. Kalau untuk kita pribadi sendiri itu namanya belum berkesenian. Itu. Oke. Gitu. Itu kita singkat. balik lagi ke tema kita tentang event besok ya, Bang Eki. Ya. Kita sih berharap dengan adanya event ini, dengan menghadirkan seorang Eki Lamoh, ini akan kembali membawa ke suasana era 90-an gitu Bang ya. Karena Eki Lamoh adalah salah satu ikonnya rock pada saat itu, yang ternyata sampai saat ini masih eksis. Boleh nggak kalau nanti habis makan, pas mau closing, nyanyi dikit aja? Oke, kirain ngajak makan duren. Gampang kalau duren. Nyanyi dulu baru kita ajak makan duren. Boleh. Ya. Jadi buat kamu pemirsa yang lagi nonton ini, jangan lupa kalau mau nonton bisa langsung aja ke Rilis ID boleh. Nanti dikasih nomor teleponnya di bawah ya. Yang mau tiket, mau on the spot juga boleh. Besok malam jangan sampai kehabisan tiket. Bener nggak? Bener dong. Di situ nanti kita akan kemas acara yang benar-benar bisa membawa pemirsa untuk seperti pada era 90-an dengan lagu-lagu yang kita pilihin, konsep acaranya, tambah lagi kita bisa beramal di situ Bang Eki, karena di situ kita mau mengumpulkan donasi buat saudara kita yang membutuhkan gitu. Oke ya, Bang Eki udah siap nyanyi belum? Nuansa 90-an tetapi dengan kemasan baru. Yoi. Itu maksudnya kan kalau kembali ke 90-an kan nggak mungkin. Iya, kita nggak ada nuansa 90-an. Nggak ada timer itu iya apa dong. Jam waktu tuh kan nggak ada. Jadi kita era sekarang dengan nuansa keberadaan sekarang, kita sedikit mengembalikan pengalaman estetis 90-an. gitu. Okay. Ada pengalaman estetis. Nantilah kita sambung lagi pelajaran filsafatnya. Iya. Mau makan dulu atau nyanyi Enggak, dulu? nyanyi lagu apa ya? Apa aja, satu bait lah. Saya pengen belajar nyanyi lagu Kasih Ibu dalam bahasa ngapak itu sama Teria, sama Teria, tapi saya lupa tuh. Jangan itu deh. Tapi jangan sekarang. Harus lagu yang punya Bang Eki lah kita nyanyiin ini. Oh lagu saya. Lagu dari yang mana ya? Salam terakhir kali ya. Itu bukan lagu terakhir salam ya? Terakhir. Yang Edani apa dah? Ini aja deh. Liarkan rasa ya. Saya nyanyikan lagu resmi, lagunya Ismail Marzuki. Ya, ini. Indonesia, tanah air beta,
Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Nanti kita nyanyi sama-sama lagu itu ya. Itu lagu yang membuat saya jadi lulus SD dulu. Gitu ya. Luar biasa. Supaya nggak penasaran, langsung aja besok datang ke Radar Space ya. Kita mulai buka tiket dari jam 6 sore. Kalau masih ada juga tiketnya. Kalau udah habis ya kita terpaksa nggak bisa OTS lagi karena bangkunya juga terbatas kan. Ya. Rugi aja kalau hidupmu juga terbatas. Yo, iya. Jangan sampai nonton. Betul. Makasih loh Bang Eki. Oke. Thank you ya, makasih udah bergabung di sini. Kita ketemu di panggung besok malam dan terima kasih buat kamu semua yang udah nonton di Instagram juga. Terima kasih pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi nanti lihat hasil dari liputan kami bagaimana konser besok berlangsung. Terima kasih, saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.